Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Ya, ada apa nih siang-siang nelpon Ibu Ananda Dela mau konseling. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Loh, udah tahu arti konseling itu apa? Belum. Oke, sebelum kita berkonseling atau melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Konseling itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor atau seorang guru BK untuk mengentaskan masalah yang dimiliki oleh si klien. Nah, kliennya itu siapa? Yaitu adalah kalau di sini berarti Ananda Deta. Kalau misalkan di yang lain berarti klien itu yang mempunyai masalah. Nah, yang mempunyai masalah di sini itu tidak hanya orang-orang kalau di sekolah tuh biasanya takut sama BP atau BK ya. Bilangnya katanya ngatain orang-orang yang bandel, orang-orang yang badung. Sebenarnya itu tidak. Akan tetapi konseling itu untuk atau guru BK itu untuk mengatasi, untuk membantu masalah-masalah yang dimiliki oleh seluruh siswa yang membutuhkan pertolongan dari guru BK. Tuh ya, paham ya arti konseling? Oke. Nah, di dalam konseling juga terdapat beberapa asas. Nah, salah satunya itu asas keterbukaan, di mana keterbukaan di sini maksudnya apapun yang Ananda rasakan, yang Ananda keluhkan itu diungkapkan kepada guru BK. Nggak boleh ada yang diumpet-umpetin, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, kayak gitu. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu di mana bahwasannya nih, Dela berkonseling sama ibu. Itu nanti yang tahu permasalahan Dela itu cuman ibu sama Dela aja. Jadi nggak ada pihak ketiga yang tahu. Kayak gitu ya. Dan asas-asas yang lainnya. Itu yang intinya ibu jelaskan aja. Tuh ya. Paham ya? Nah, Dela sendiri sekarang memiliki permasalahan apa sehingga Ananda Dela datang buat nelpon ibu buat berkonseling. Oh, begitu. Jadi yang ibu tangkap dari eh, paparan dari Ananda Dela bahwasannya Ananda Dela kesulitan dalam mengatur jadwal belajar ya. Jadwal belajar sama jadwal di rumah atau jadwal istirahat Ananda Dela. Begitu ya? Nah, untuk saran dari Ibu, jika Ananda Dela mengalami kesulitan seperti itu, ada satu cara, yaitu adalah dengan mengutamakan pekerjaan yang lebih utama terlebih dahulu. Misalkan, berangkat sekolah biasanya jam berapa, kemudian selesainya jam berapa. Nah, setelah selesai sekolah PTM, kan katanya tadi siangnya. Nah, siangnya itu jam berapa? Pulang sekolah PTM jam berapa? Jam 10. Nah, jam 10. Berarti pemberian pelajaran online-nya sekitar jam 11 ya. Ya. Nah, berarti di jam 11 kan guru-guru yang memberikan saat pelajaran online. Nah, Ananda Dela itu mengaturnya, lihat tugas yang diberikan itu seperti apa. Sistemnya seperti apa. Kalau misalkan sistemnya misalkan yang pertama daftar absen terlebih dahulu. Kemudian ada tugas misalkan untuk mencatat atau mengisi soal ulangan harian dan segala macam. Nah, itu lihat ada batas pengumpulan atau tidak. Jika ada batas pengumpulan, Ananda Dela silahkan kerjakan yang
misalkan pengumpulannya sampai jam 12. Nah, Ananda berarti silahkan kerjakan yang tugas online terlebih dahulu. Gitu. Tapi jika misalkan yang pelajaran online itu ada tugasnya dikumpulkannya besok atau esok hari, nah Ananda Dela bisa istirahat terlebih dahulu. Sore atau malamnya langsung dikerjakan. Seperti itu. Penjelasan dari Ibu paham? Paham, insya Allah ya. Tuh. Ada kendala lain selain itu? Tidak ada. Untuk pemahaman pembelajaran, sudah paham? Paham. Kalau tidak paham, silahkan tanyakan sama guru mata pelajarannya ya. Nah, kalau misalkan dalam konseling ini Ananda Dela masih mengalami kesulitan, Ananda Dela silahkan boleh menelpon ibu kembali. Ya, jika masih, Bu, saya belum bisa mengatur jadwal saya. Silahkan terus-terusan sampai nanti Ananda Dela dapat mengatur waktu dengan baik. Tuh ya, cukup? Oke. Cukup. Kalau sudah paham dan cukup dimengerti, Ibu sudahi, Ibu akhiri ya konseling hari ini. Terima kasih Ananda Della. Assalamualaikum.